yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan sehingga kita mampu untuk menghadiri dalam acara ini dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya berharap insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka membahas seperti yang tertera dalam undangan yang telah kita sampaikan kepada bapak-bapak semua, yaitu sosialisasi pembangunan dari bidang pembangunan dan infrastruktur. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan dan niat baik kita untuk kemakmuran masjid ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat ridho. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM kepada beliau Bapak Ustadz Mendy. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Nazir Masjid Nurul Haq Bapak Khairul beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW PLT RW 14 Bapak Joko, dan yang kami hormati Bapak Sofwan selaku Ketua RW terpilih yang kelak akan memimpin kita di RW 14, Bapak Ketua RT 01 sampai 010 yang kami hormati, rekan-rekan pengurus dari semua seksi, dari semua bidang, dan mobil khusus bidang pembangunan dan infrastruktur yang pada malam ini mengundang kita untuk mensosialisasikan program atau rencana yang sudah terancang di dalam seksi atau bidang pembangunan yang nanti akan dilemparkan kepada kita untuk kita musyawarahkan bersama. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami pada malam ini. Dan insya Allah setiap langkah kita menuju masjid ini untuk
memperhatikan, mengupayakan kepentingan tempat ibadah kita akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk sosialisasi bidang pembangunan dan infrastruktur secara rinci nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Sigit dan rekan-rekan tentunya, karena kita sekarang ya sebagaimana adanya dengan fisik masjid yang bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, bisa kita amati pada saat ini, yang sudah pasti tugas kita adalah merawat, memelihara, menjaga fisik masjid yang ada, sehingga fisik masjid yang ada ini betul-betul bisa nyaman untuk kita jadikan sebagai sarana ibadah, khususnya untuk pelaksanaan sholat 5 waktu dan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk perawatan-perawatan yang sifatnya kecil-kecil dan memang perlu ditangani secara cepat, ini sudah kita lakukan selama ini ya. Namun manakala ada rencana yang sifatnya skupnya besar, ya tentunya ini di luar kewenangan dari kami selaku pengurus Masjid Nurul Haq. Oleh karena itu, untuk sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Sigit dan sebagainya, ya mari kita sama-sama untuk menanggapi ataupun menyikapi ya, dan juga mensupport barangkali ya apa yang menjadi rencana ataupun program yang sudah dicanangkan oleh bidang pembangunan yang sebenarnya saya sudah tahu sejak lama Pak Haji Sigit itu sudah punya rencana ya dalam hal pembangunan ya. Namun baru kali ini beliau mengundang kita untuk mensosialisasikan dan memusyawarahkan. Barangkali itu saja ya sebagai pembuka dari saya ya, mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan musyawarah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua TKN Bapak Ustadz Nenggi Abdullah. Selanjutnya kami minta arahan dari Nazir Masjid kepada Bapak Fadil Sanah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu fil anbiya wa mursalin wa ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza quli sahabati ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua TKM Masjid Nurul Haq Bapak Dr. Andes Nenggi Abdullah, yang saya hormati PLT Ketua RW 014 Bapak Joko, yang saya hormati Ketua RW terpilih RW 014 Bapak Sofan, yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RT dari 01 sampai 010, yang saya hormati rekan-rekan dari Dewan Masjid, yang saya hormati Bapak Haji Sigit sebagai Ketua Bidang Pembangunan yang insya Allah nanti akan
mensosialisasi rencana untuk pengembangan baik masjid ataupun infrastrukturnya. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa merasakan nikmat hidup sehat, bisa berkumpul bersama, meningkatkan tali silaturahmi dalam keadaan yang sangat baik, di tempat yang baik pula untuk kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat, yang menjadi pemikiran kita dan yang tujuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam kita tak lupa selalu kita sampai kepada tujuan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri teladan kepada kita semuanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada saudara. Mudah-mudahan pada kita yang nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan apresiasi yang cukup besar terhadap semua pengurus, terutama bidang pengembangan atau bidang pembangunan Masjid Nurul Haq, yaitu Baca Adijikit dan kawan-kawan yang kita sama-sama sudah mendengar bahwa niat beliau cukup mulia dan sudah cukup lama. Tentu kita harus berbangga, bersyukur. Dan tadi Pak Nendi juga menyampaikan, mensupport itu sudah kewajiban. Siapa lagi yang harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk tempat ibadah kita kalau enggak kita sendiri. Di sini tidak melihat siapa pengurusnya, tidak melihat siapa yang menjadi penanggung jawabnya dalam pembangunan, tapi yang ada adalah kebersamaan kita untuk suatu meningkatkan kualitas, kuantitas serta kondisi terbaik daripada tempat ibadah kita, sehingga akan lebih nyaman, akan lebih baik dalam kita dan lebih khusyuk dalam kita melaksanakan ibadah. Perlu kita ketahui juga pula dan merasakan bahkan yang terjadi kalau banjir tempat yang kita duduki ini, hujan deras ya, ini sudah tergenang Pak. Yang jelas tidak mungkin bisa dipakai ibadah. Ini salah satu yang menjadikan pemikiran-pemikiran kita, atau mungkin ada suatu keinginan kita membuat ini supaya tidak banjir lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masjid ini kita dirikan di tahun 1995, tepatnya di bulan April tanggal 15, itu peresmiannya, hari Jumat itu. Dulu memang kita dimudahkan dalam pembangunan masjid ini, karena dalam waktu singkat selama 1 bulan puasa itu kita terbentuk panitia dan kita mencoba mengirimkan beberapa proposal, di antaranya Brunei Darussalam, Kuwait, Arab Saudi. Tiga-tiganya kita dipanggil untuk mensosialisasikan apa yang menjadi rencana. Ya alhamdulillah, dari tiga-tiganya yang serius sekali ada Kuwait. Tapi kita hanya dikasih waktu 6 bulan
dalam ketentuan yang telah mereka lakukan. Dulu hitungan per meter, Pak. Dulu kita mendapatkan 50 juta. Masjid ini terbangun tapi belum masuk terlasar ini kurang lebih memerlukan biaya sekitar 88 juta. Dari Kuwait, kedutaan besar Kuwait itu cuma 50. Modelnya dia kirim per termin, Pak. Dia kirim pertama kali 10 juta. Dia tidak minta perincian, dipakai uang top, tapi minta foto. Uang 10 juta buat apa? Dikirim lagi ke sana, baru dikirim lagi 10 juta sampai 5 kali. Dan kita membuat perjanjian bahwa hanya berlaku 6 bulan. Kalau sampai 6 bulan tidak jadi masjid, diminta dikembalikan, Pak. Itu kami sanggupin. Dan alhamdulillah dengan dorongan semangat dari warga Bumi Lestari hanya 4 bulan, Pak. Bukan 6 bulan, 4 bulan selesai. Ya. Akhirnya sebulan 10 baru yang keempat terakhir kita sampaikan fotonya dan kondisi seperti ini tidak termasuk ini, Pak. Selasar tidak. Masjid utuh 22 kali 22. Itu ini nggak termasuk kamar mandi tempat wudhu nggak termasuk. Jadi sumbang adalah yang 22 kali 22 ini 50 juta itu. Ini adalah murni dari jamaah kita, Pak, dari warga Bumi Lestari. 88 total 88 juta lebih yang disumbang. Jadi ada 38 yang dari murni dari warga kita. Yang kita ambil dulu per RT, tiap RT kita kasih semacam kartu infak itu yang di store kepada kami serahkan kepada Pak Denny, langsung ke Pak Ujat, itu langsung sirkulanya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan juga, maka saya bilang dimudahkan sekali. Kami baru tinggal di sini baru 6 bulan, Pak. Tapi alhamdulillah tinggal di 6 bulan tahun 93 akhir. Jadi baru 6 bulan kami mencoba membentuk RW, langsung bikin masjid ini. Itu pertama target kita awalnya. Ya, alhamdulillah selesai sampai sekarang. Dan sampai ke sekarang berkembang dibangunnya seperti ini. Namun yang mungkin kalau melihat kondisi layak, masih layak, Pak. Masih layak, kita masih nyaman. Ya. Tetapi ada beberapa pertimbangan contoh seperti kondisi atap. Ya, ini sudah hampir berarti sekitar 25 tahun ya, Pak ya. Ya, 25 tahun ya. Ini belum diapa-apakan di atas, Pak. Mungkin secara kasat mata aman kayaknya sih. Tapi begitu masuk ke dalam saya takut ya, Pak. Kuat nggak tuh kayunya, Pak? Itu makanya ada semacam informasi ada bangun, saya bangga dan senang, Pak. Saya support sekali 100%, Pak, sakit ya. Saya senang sekali. Ya karena mungkin yang lebih tahu mungkin kayak Pak Hari yang sering naik ke atas, tahu kondisi sebenarnya di atas seperti apa. Itu perlu. Dan bukan hanya bentuknya, yang ini kan bentuk awal, Pak. Ini hampir kayak gambar pun kayak dulu zamannya bantuan Masjid Pancasila Pak itu, Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuknya masih seperti itu. Kita kemas sedikit agak model aja lah. Tapi dulu gambarnya seperti itu. Gitu. Jadi harapan kami, dan mohon maaf Pak sedikit ya, kalau nanti perlu dokumen-dokumen yang sifatnya asli masih di tangan saya, Pak. Jadi kalau surat tanah ini, wakaf ini sudah sampai ke Pemda, Pak. Saya berharap penggantian bupati ini ada perubahan, karena anggapan mereka bahwa Fasum adalah aset, ya, aset negara dan tidak bisa diwakafkan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa yang punya hak di sini adalah desa. Jadi selagi pemakaian diketahui oleh desa, tidak ada masalah sampai kapanpun. Jadi wakaf tidak akan bisa kita urus. Tapi nggak tahu juga nanti kalau bupatinya ganti, Pak. Mungkin peraturannya beda lagi, karena setiap tahun berubah katanya. Setiap 5 tahun itu berubah. Gitu. Jadi hal-hal itu yang kita harapkan. Tapi kita masih nongkrong, Pak. Saya masih punya suratnya bahwa surat pengurusan wakaf ini masih berlanjut, Pak. Dan kemarin juga sempat masih saya dengan Pak Agus itu. Saya bahwa masih, Pak.
Ini mudah-mudahan ada pergantian bupati bisa itu. Dan surat persetujuan dari desa ada, persetujuan dari developer kami masih ada Pak, masih asli semuanya. Terus jumlah kita minta jadi 2.500 Pak masjid ini Pak. Total semua 4.800 total semua. Jadi kita yang kita minta di izin IMB 2.500 yang kita minta masjid ini. Yang sisanya dibuat sarana itu total semua itu 4,8 total semuanya. Ya itu, tapi yang aslinya sebenarnya nggak sampai Pak ya, karena pernah kami hitung itu nggak sampai 4,8, sekitar 4,6 nggak sampai itu. Ini yang pengaruh ini Pak, depan ini yang dulu sempat jadi masalah ya, kami sempat ribut sama orang ini dulu pohon bambu kan Pak, batasannya masih nggak jelas, karena kita tuh ibaratnya ya sudahlah kita terima apa, kalau kita udah kita masih bisa dulu Pak, yang waktu masih kuat developer kita, terus lagi kita hubungi udah nggak ada developer, bahkan Fasum ini belum diserahkan ke Pemda Pak, dan dia membayar sekitar 11 M kepada Pemda. Saya tahu persis masalah-masalah ini karena saya ngurus itu surat wakaf itu. Pemda belum merasa menerima Fasum ini. Ya tapi ya mau nggak mau dijadikan aset. Jadi sebenarnya ada beberapa kendala, makanya kami mohon juga bantuan-bantuan tetap rekan-rekan nanti, terutama yang untuk Pak Zikir dan kawan-kawan ya, yang punya teman-teman yang di Pemda ya. Kalau kami itu ada dari Pak Haji Ali Sunan ya, yang punya adik Pak Supranto Prianto ya, yang membantu saya ngurus wakaf itu. Namun ada lagi mungkin yang punya teman di Pemda lebih kuat ya, tolong dibantu saya suratnya ada nanti. Kalau memang soal dana saya sampaikan bahwa kami siapkan, tapi saya nggak berani menyampaikan bahwa akan saya beri, tidak. Saya hanya menyampaikan Pak, kalau memang perlu dana transportasi atau dana-dana administrasi kami siapkan. Saya sudah banting seperti itu, termasuk di KUA sini Pak. Ya. Jadi nanti kalau dari pihak pembangunan mau renovasi mau apa, perlu data-data atau perlu surat-surat pendukung yang awal ya kami persilahkan ya. Sebenarnya di masjid juga sudah ada kopinya Pak ya. Saya bukan apa-apa ya, kalau memang sudah ada yang mau pegang aman saya serahkan Pak. Saya juga takut hilang, itu kan dokumen-dokumen yang penting ya, yang asli di saya, tapi yang masjid ada fotokopinya ada ya. Nanti kalau ada mungkin serahkan ke sekretaris, kalau memang Pak Anendi mengendaki itu saya serahkan untuk untuk surat-surat aslinya. Dulu kan seperti itu kondisinya. Saya pernah serahkan, tapi Pak Anendi tidak ketakut hilang, akhirnya sudah saya pegang sampai sekarang, tak simpan surat-surat asli, mulai dari desa, developer, dari tamat, dari kabupaten, semua ada kami. Itulah Pak yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kita hanya sampaikan pertama apresiasi kepada jamaah semuanya, terutama Pak Haji Zikir dan kawan-kawan sebagai seksi pembangunan untuk membuat yang lebih baik ya, membuat yang lebih menyejukkan, menenangkan, lebih mengkhusyukkan kita beribadah. Kita tidak ada alasan apapun untuk mendukungnya. Tidak ada alasan, kita harus, sesuatunya wajib Pak. Ya, kapan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan kegiatan yang tidak terasa Pak, tapi nilai ibadahnya cukup tinggi, mungkin Pak Nendi yang bisa menjabarkan hari itu. Dan satu lagi ini saya sampaikan, saya juga dapat amanah untuk menyelesaikan TPA. Dan memang sebenarnya malam ini mau saya pakai sebenarnya sih Pak, saya mau silaturahmi seperti ini untuk bagaimana supaya TPA kita bisa terselesaikan. Ini kan lebih sekitar 65 juta lagi ya, dan besok pagi insya Allah ada yang survei untuk melihat semuanya. Insya Allah juga ada yang mau bantu
Itu besok pagi insya Allah kalau jadi Pak, insya Allah mudah-mudahan jadi. Ada yang mau melihat kekurangan-kekurangannya. Dan tapi ini pun juga nanti saya kembalikan kepada forum, apakah kita nanti dimasukkan di dalam rehabilitasi secara keseluruhan termasuk masjid dan TPA, atau cuma nggak cuma tindih Pak. Ya nanti kalau semua ada masjid, ada TPA repot Pak. Apalagi dari sisi pembangunan itu kan untuk hak mutlak di sisi pembangunan sebenarnya. Jadi saya juga nanti mohon saya ikut aja. Yang penting niat kita adalah untuk membangun, untuk memperbaiki, untuk lebih kondisif dan lebih baik. Itu aja. Jadi nggak usah melihat satu kronologi, suatu hal, satu masalah, nggak usah. Kita melihat bagaimana masjid jadi bagus, TPA jadi. Itu aja. Jadi hilangkan hal-hal yang membuat kita akan ragu, kita akan maju mundur. Enggak, kita harus maju. Apalagi untuk pembangunan masjid dan TPA. Itu Pak yang saya harapkan. Kami mau dipisah ibaratnya. Pak Karul lagi itu Pak tinggal 65 tahun lagi. Insya Allah ke depan saya juga harus tetap gali. Ya, kalau memang nanti jadikan satu aja Pak dengan ini, ya monggo. Saya tidak memaksakan diri untuk harus Pak saya selesaikan, enggak. Yang jelas kami tidak akan bisa selesaikan tanpa dukungan dari jamaah semua, gitu aja. Termasuk juga ini masjid. Sekuat apapun pengurus, kalau atau panitia, kalau nggak ada support ataupun yang support yang luar biasa ya, bukan dengan main-main Pak. Kalau masjid itu support luar biasa, pengorbanan luar biasa. Siang malam, apalagi ini sekarang dalam kondisi seperti ini, kita mencari dana, ya minimal kalau masjid ini bisa 500 miliar Pak, renovasi ini. Tapi nggak setakut, yakin sekali. Saya tuh nggak ada pikiran kok Pak, tapi yakin. Ini juga bisa nanti kalau memang dengan Latnah juga mau, ya saya mau Pak. Saya antarin ke sana nanti. Yang membangun sini dulu, karena nggak pernah dia menjanjikan Pak ya, mau membangun tembok ya. Memang waktu itu saya masih di Madura, saya nggak sempat ganti genteng juga. Mungkin bisa Pak nanti saya antarkan ke tempat itu, ke Yayasan Latnah Kadinah Kailiyah di Tembaka Putih. Ya, kebetulan juga saya masih ada komunikasi masih hello, masih komunikasi. Ya nanti kalau memang itu, tapi saya terus terang sekali lagi sampaikan bahwa ini hanya secara umum saya sampaikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mana yang punya ide yang terbaik, mana punya saran yang terbaik, silahkan. Itu harapan saya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Saleh yang telah memberikan arahannya. Selanjutnya inti dari acara ini akan disampaikan Bapak Haji Sigit dan tim tentang sosialisasi pembangunan dan infrastruktur Masjid Nuzulul Haq. Kepada beliau Bapak Haji Sigit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Nandi Abdullah beserta jajarannya, Bapak Ketua Dewan Nasir, Bapak Khairul, Bapak RW terpilih yang terhormat Bapak Safwan, Bapak Ketua RT dari 1 sampai 10, dan semua rekan-rekan jamaah Masjid Nuzulul Haq yang kami hormati. Terima kasih atas kedatangannya. Segala puji dan syukur alhamdulillah dipanjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat sehat, kesempatan untuk bisa hadir di majelis masjid ini. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita
menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Sebelumnya ini saya awali sejak pertama kali kita diamanahi sebagai ketua bidang masjid pada Juni 2013. Kami sebetulnya ya agak kaget juga, ketua bidang pembangunan dan infrastruktur, apa yang bisa saya kerjakan waktu itu. Kebetulan ya saya punya teman-teman yang bisa mendukung kesini, maksudnya teman-teman dari dulu dari alma mater, udah lanjutin aja. Akhirnya waktu itu saya izin Pak Andi untuk melakukan pemetaan. Mungkin waktu itu saya izin melakukan pemetaan, udah saya desain untuk lokasi berapa luas tanah sebetulnya masjid di sini ini. Kemudian kami desain ke teman-teman, saya tawarkan, ya akhirnya ya kok nggak berlanjut lagi soalnya. Karena saya pikir kenapa saya sekarang ada kerentak lagi untuk memulai lagi awal dari rencana pembangunan ini. Ya pada dasarnya kita punya alasan ya. Pertama, situasi kondisi saat ini makin lama cuaca itu makin ekstrim, sehingga tidak ditutup kemungkinan setiap tahun banjir itu akan besar. Ya itu yang jelas bahaya banjir itu paling besar karena cuaca ekstrim itu tadi. Jadi ya seperti biasanya lah, nanti akan ada genangan-genangan itu akan terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua, kondisi masjid ini kan sudah tua. Bayangkan 25 tahun itu umurnya masjid ini. Mungkin sepintas memang masih layak, nyaman untuk beribadah. Tapi untuk yang pengamatan lainnya kita tidak tahu kondisinya. Seperti kemarin itu ada rekan-rekan kita yang sudah naik ke atas, ternyata atapnya banyak yang bocor. Ya takutnya, apalagi sekitar kubah itu takutnya bisa roboh gitu. Bagaimana itu diperbaiki? Ya udah. Terus keduanya makin lama jamaah kita itu makin banyak. Yang jelas kalau hari Jumat, apalagi hari besar, sampai membludak keluar-keluar. Sehingga dari tiga alasan itu kita punya rencana untuk melakukan pembangunan rehab, mungkin saya bilang rehab total daripada masjid ini.